Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngasih jawaban dari ulangan akhir semester matkul aku manajemen organisasi. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Contoh budaya organisasi adalah perusahaan Google. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang casual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dalam masyarakat yang diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian pola hidup sehari-hari masyarakat itu sendiri. Contoh sosial budaya dalam organisasi adalah cara berpakaian, gaya hidup, religi atau kepercayaan, cara berkomunikasi, ekonomi, dan pola hidup. Untuk alasan yang pro, saya setuju dengan pernyataan tersebut karena kembali lagi pada makna budaya organisasi yang berarti sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya, dan pendiri membuat ideologi dan kepercayaan dalam organisasi yang nantinya akan membentuk suatu budaya yang membuat organisasi ini memiliki ciri khas yang berbeda dari organisasi yang lain. Kemudian yang kontra, saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena dalam sebuah organisasi tidak ada anggota yang lebih tinggi dari anggota yang lain. Organisasi adalah satu kesatuan yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila menganut ideologi dan kepercayaan dari pendirinya saja, kemungkinan besar banyak anggota yang tidak nyaman karena tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan ide-ide baru hanya karena ditetapkannya budaya yang belum tentu mampu membawa perubahan dalam organisasi tersebut. Untuk alasan yang pro, saya setuju apabila manajemen mentolerir budaya tandingan dalam budaya organisasi, karena dalam budaya organisasi terdapat ciri khas tertentu yang menjadi pembeda dari organisasi yang lain. Jadi manajemen perlu mentolerir budaya tandingan agar budaya organisasi tetap utuh dan dapat dimunculkan sebagai warna dari organisasi tersebut. Dan untuk alasan yang kontra, saya tidak setuju apabila manajemen mentolerir budaya tandingan dalam budaya organisasi, karena budaya tandingan muncul akibat sifat yang bertentangan seperti perbedaan usia, ras, etnis, agama, kelas sosial, dan lain-lain. Dan manajemen tidak perlu mentolerir budaya tandingan selama hal tersebut tidak memengaruhi performa kerja si anggota. Karena yang terpenting adalah kualitas dan ide-ide baru untuk membuat suatu perubahan kemajuan untuk organisasi. Misal organisasi akan melakukan kegiatan di luar, organisasi bisa langsung mengambil anggota yang sesuai dengan budaya organisasi. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk menghadapi budaya tandingan. Faktor iklim organisasi. Yang pertama, penempatan personalia. Masalah penempatan personalia sangat penting karena apabila terjadi kesalahan dalam penempatan dapat menjadikan perilaku pegawai menjadi terganggu dan pada akhirnya bisa merusak iklim organisasi. Dalam penempatan seseorang memimpin hendaknya melihat berbagai aspek atau kondisi seperti spesialisasi yang dimiliki, kegemaran, keterampilan, dan pengalaman watak. Yang kedua, pembinaan hubungan komunikasi. Dalam lingkungan organisasi, bahwasanya tidak luput dari proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangat berperan dalam iklim organisasi, tercipta karena adanya komunikasi. Hubungan yang dibangun bersifat formal dan non-formal.
Beberapa asumsi terkait pengembangan organisasi. Yang pertama, hubungan yang lebih efektif antara departemen divisi dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara para manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Yang terakhir, berkembangnya iklim yang ditandai dengan rasa saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Strategi pengembangan organisasi pada hakikatnya adalah strategi intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan. Strategi pengembangan organisasi yang telah dikembangkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan kepekaan atau sensitive training. Merupakan teknik OD yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group dalam kelompok T, singkatan dari training yang masing-masing terdiri dari 6-10 peserta. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua ada gizi pengembangan organisasi atau GRID OD. Pendekatan GRID pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial GRID yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Mouton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Untuk alasan yang pro, saya setuju apabila terdapat asumsi yang menyatakan sebuah organisasi seringkali gagal membuat perubahan yang diperlukan karena kemungkinan besar organisasi tersebut terlalu terburu-buru untuk menikmati perubahan baru tanpa melihat bahwa masih ada bagian-bagian tertentu yang belum siap menghadapi perubahan baru tersebut, sehingga perubahan yang diperlukan seringkali gagal untuk dicapai. Untuk alasan yang kontra, saya tidak setuju apabila terdapat asumsi yang menyatakan sebuah organisasi seringkali gagal membuat perubahan yang diperlukan, karena suatu hal yang baru pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jadi ketika organisasi membuat perubahan baru tidak bisa dikatakan gagal, apabila organisasi tersebut masih terus belajar dan memperbaiki bagian-bagian yang kurang, dan melewati fase adaptasi untuk bisa sampai di perubahan baru yang diperlukan. Beberapa cara membawa perubahan dalam perilaku individu. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada komitmen, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada komunikasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Karakteristik pemimpin yang sukses. Jadi pemimpin yang sukses itu harus mampu mendengarkan dengan baik pendapat dan aspirasi tim atau rakyatnya dan mengartikulasikannya menjadi aspirasi bersama yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Untuk itu dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan empati. Beberapa karakteristik pemimpin sukses yang menonjol seperti yang pertama, dicintai bawahannya. Yang kedua, mampu menampung aspirasi bawahannya. Yang ketiga, selalu bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah tegas. Gambaran pemimpin karismatik yang saya kenal. Jadi pemimpin karismatik yang saya kenal salah satunya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dan Bapak Soekarno adalah contoh dari pemimpin yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga mereka mampu melakukan sesuatu yang berbeda terhadap pengikutnya. Di Indonesia, tokoh Soekarno merupakan salah satu contoh pemimpin karismatik yang sulit ditemui di masa sekarang. Kemampuan Soekarno menggerakkan, memengaruhi, dan berdiplomasi telah menyatukan berbagai suku, agama, golongan menjadi satu kesatuan yang bernama Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Sekian jawaban yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan, saya mohon maaf. Saya Ayu Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.